Teman-teman sekalian, mungkin karena sudah lewat 20 menit ya dari jadwal yang diagendakan panitia, kita akan mulai saja. Perkenalkan, nama saya Elda, saya dari FSRD Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini akan menjadi bertindak sebagai moderator pada panel diskusi kita kali ini. Sesuai agenda dari panitia, maka nanti akan urut dulu ya, urut untuk presentasi dari urutan pertama Nitya, kemudian Samuel, kalau nggak ada kemudian Denis, dan yang keempat Jordi. Setelah itu baru tanya jawab sampai dengan batas waktunya jam 14 ya, kalau nggak salah. Nitya, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Ya, boleh. Silahkan bisa langsung di-share. Oke, saya izin share screen. Ya. Selamat siang. Saya mulai aja ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan Anda. Saya akan mempresentasikan studi perancangan saya dengan tajuk rancangan dan laporan tugas sutradara dalam film dokumenter performatif Mulutmu Gerbang Tubuhmu. Film adalah jembatan. Sebagai pelaku media, kita mengambil mandat dalam kontribusi pembangunan kesadaran hidup bermasyarakat. Secara tematis, penelitian ini menggali ranah kesehatan, khususnya kesehatan mulut dan penyakit sistemik. Jadi penelitian saya ini mengkaji ilmu-ilmu medis yang saya terjemahkan melalui visual yang ada di dokumenter film. Nah, menurut berbagai riset ilmu komunikasi kesehatan, ternyata timbulnya penyakit di masyarakat itu bukan karena habit, tapi habit itu tercipta karena misinformasi sama miskomunikasi. Jadi ada jarak yang sangat jauh antara masyarakat sama narasi medis, karena kalau kita bicara soal ilmu kesehatan, kita sendiri pun kadang kalau berkonsultasi sama dokter harus bisa menerjemahkan sesuai pemahaman si pasien kan. Dan kadang ada rasa takut dari pasien kalau misalnya saya ke rumah sakit begini, nanti saya begini nggak ya? Nah gitu kan. Makanya sebagai pelaku media, kita punya mandat untuk jadi penerjemah, karena form untuk menerjemahkannya pun banyak sekali gitu, nggak semestinya hanya dari pemerintah, dari animasi pun, dari film kita bisa, dari iklan pun kita bisa menyajikan sesuatu yang berguna gitu bagi masyarakat. Nah, saya mengambil film dokumenter performatif karena sifatnya lebih subjektif ketimbang genre dokumenter lainnya. Film dokumenter performatif itu memfokuskan metode penyampaiannya tuh dengan pandangan subjektif sang sutradara daripada risetnya. Jadi sang sutradara tetap riset, tapi yang dia sajikan di film-filmnya itu sangat spesifik dan sangat di urutannya itu bukan tanpa alasan. Jadi bukan hanya sekedar fakta yang disajikan, tapi ada semacam jurnalisme dan catatan editorial dari sutradara sendiri gitu. Dan dengan interaksinya dengan sang topik itu. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, ternyata 88,8% masyarakat Indonesia itu menderita penyakit gigi berlubang. Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat adalah gigi berlubang itu adalah suatu hal yang lumrah gitu. Kita tidak tahu kalau sikat gigi itu yang benar tuh 2 kali apa bukan sih, atau kalau setelah makan apa boleh kita sikat gigi gitu. Informasi-informasi itu masih tanda kutip blur di masyarakat, karena kadang ada yang bilang ini, ada yang bilang itu gitu. Nah, ternyata setelah riset dari para dokter gigi sendiri pun, mereka mengatakan kalau kesehatan itu di Indonesia terbagi sesuai demografinya gitu. Kalau di kota-kota besar sudah jelas karena udah ada teknologinya, tapi kalau misalnya kita ke daerah, antara kita pergi ke bidan atau ke pengobatan alternatif atau ke dokter dengan teknologi seadanya. Jadi
ada kesadaran yang tidak merata di antara masyarakat gitu, dan ternyata gigi berlubang itu kalau sudah mengalami komplikasi yang teramat sangat bisa berakibat pada kematian. Nah, ini yang akan saya kaji di penelitian ini. Gitu. Pada kajian teori, saya menggunakan teori sutradara dalam film dokumenter, penuturan struktur 3 babak, dan penerapan montase. Seperti yang sudah saya bahas tadi, peran sutradara di sini itu untuk mengkonstruksi sang naratif gitu. Jadi saya mengambil topik kesehatan mulut dan penyakit sistemik karena saya sendiri berasal dari keluarga yang adalah tenaga medis akademisi gitu. Nenek saya adalah seorang dokter gigi dan pengajar, staf pengajar. Tante saya juga, om saya juga, sepupu saya juga gitu. Tapi saya memilih DKV karena saya merasa ketika mereka paham itu, saya memahami ilmu kesenian atau visual atau komunikasi, tapi saya nggak paham apa yang mereka bahas. Dan dari kecil hingga sekarang saya tumbuh, saya melihat itu sebagai sesuatu yang menarik untuk dibagikan karena ternyata tidak semua orang tahu apa yang saya tahu karena saya punya privilege itu dari keluarga saya. Makanya saya pilih genre film dokumenter performatif gitu. Kemudian kenapa saya memilih struktur 3 babak? Karena ketika kita berbicara soal ilmu medis gitu, untuk menjadi dokter pun kita harus kuliah bertahun-tahun, kemudian kita harus koas apa segala macam di lapangan, dan itu tidak mudah untuk menghafal bahasa Latin dan sebagainya gitu. Makanya saya menggunakan penuturan struktur 3 babak untuk memudahkan khalayak dalam mencerna apa yang saya bawa dalam narasi saya. Nah, pada akhirnya semua itu akan saya jahit dengan menggunakan montase. Kalau di kuliah perfilman, kita sudah tahu bahwa montase itu berasal dari Sergei Eisenstein, yang adalah sutradara dari Soviet. Dulu beliau membuat film Battleship Potemkin yang secara visual itu berbeda dengan film-film sebelumnya karena dia bisa menghadirkan visual yang menjadi simbol gitu dari satu cerita yang sedang dia bawa, tapi tidak relevan. Cuma setelah kita lihat lagi ternyata relevan. Jadi tujuan montase itu sebenarnya adalah merangkai visual dengan tujuan yang ingin dibawa sutradara gitu. Metodologi analisa struktur. Dari ketiga kajian teori tadi, saya menggunakan metodologi analisa struktur. Jadi penelitian saya akan mengkaji struktur naratif dari apa yang saya tampilkan melalui kata kuncinya montase tadi. Nah, apa yang saya hadirkan dalam montase? Yang saya hadirkan dalam montase adalah kontribusi anggota keluarga saya. Salah satu narasumber utamanya adalah nenek saya. Beliau adalah Profesor Emeritus Dr. Siti Mardewi Surono Akbar, dokter gigi spesialis konservasi gigi atau dikenal dengan endodontik, yang sudah berkecimpung di dunia ilmu kedokteran gigi selama 56 tahun. Jadi setiap saya pergi ke rumah nenek saya, itu banyak sekali jurnal medis, banyak sekali foto slide, album yang saya kaget gitu loh. Saya ini nggak ngelihat di YouTube, nggak ada di Instagram, nggak ada, tapi saya punya aksesnya. Nah, saya ingin merangkai itu sebagai montase yang akan saya hadirkan nanti untuk mendukung narasi saya tentang kenapa sih ngerawat gigi itu penting. Oh, di dunia medis itu ada ini toh. Gitu. Oh, ternyata kita tidak untuk mencegah penyakit itu kita tidak harus menunggu sakit kemudian pergi ke dokter. Ternyata sesederhana dengan merawat mulut pun kita bisa menjaga kesehatan, menjaga imunitas, karena ternyata kalau dari jurnal-jurnal dokter dan penelitian belakangan ini tentang penyakit sistemik, saya menemukan kalau gigi berlubang pun bisa berakibat pada Alzheimer disease, diabetes, cancer sistem
penyakit oral kolorektal tuh kanker pencernaan, gangguan kehamilan dan sebagainya, karena nyatanya mulut kita itu adalah ekosistem yang sangat besar. Dia itu menyimpan syaraf-syaraf dari satu tempat ke seluruh tubuh gitu. Dan itu semua dijabarkan dari jurnal, foto, dan album nenek saya yang menjadi artefak yang sangat berharga, setidaknya bagi saya gitu. Dan saya ingin membagikan itu kepada halayak melalui montase. Kenapa montase? Karena montase dapat menyederhanakan penelitian yang segitu banyaknya yang ada dari 56 tahun bisa dirangkai oleh pelaku media menjadi durasi tertentu yang singkat. Misalnya saya mau bikin 1 jam tapi montasenya ternyata ada 500.000 foto slide juga bisa. Tapi maka dari itu saya menggunakan montase, karena montase adalah perangkat yang dapat menyederhanakan narasi yang saya bawa gitu. Presentasi saya, maaf saya sedikit gugup. Kalau tidak jelas mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih Nitya, sangat menarik. Waktu saya baca paper kamu, saya juga bertanya-tanya sih, kok dia ngambil topiknya ini ya gitu. Kenapa penyakit mulut dan gigi gitu. Ternyata ya memang itu adalah salah satu keuntungan atau akses peneliti kalau mempunyai open access kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memang sebagai mahasiswa DKV kita justru sebenarnya perlu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang kita tahu bahwa itu akan bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya presenter kedua Samuel, apakah sudah hadir? Sudah Bu. Maaf tadi saya dari panel lain Bu. Oh, nyasar ya kamu? Oh, bukan, ada presentasi yang lain juga Bu. Ya, oke. Silahkan. Saya izin share screen ya. Iya. Oh ya, sebelumnya mau diumumin dulu kalau ini nanti saya akan share link buat daftar hadir gitu. Nanti buat yang lagi nggak presentasi mungkin boleh isi linknya dulu ya. Jadi bisa sekalian. Oke. Kasih. Ya, silahkan Samuel. Oke, selamat siang. Saya Samuel David, mahasiswa sinematografi UPH. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tahapan dari produksi film drama 1999 Chong. Mungkin saya mulai dulu dengan pengalaman saya belajar di sinematografi ya. Selama saya belajar mengenai film itu, saya menemukan bahwa film itu tuh merupakan salah satu alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Itu saya ambil menurut Effendi. Dan dengan audio dan dengan visual, pembelajaran mengenai topik-topik seperti duka cita dalam keluarga itu dapat dipaparkan. Nah, duka cita sendiri tuh menurut Bordwell tuh adalah hal yang dialami semua orang, yang diartikan sebagai rasa kehilangan yang lebih dari batas normal. Dan duka cita sendiri itu biasa dihubungkan dengan kematian. Dan kematian itu tidak hanya bisa terjadi pada orang yang sudah tua saja, namun pada anak kecil juga dapat terjadi gitu. Bahkan di Indonesia sendiri tuh angka kematian bayi itu ada 15,9 per 1000 bayi dan 21 per 1000 untuk anak di bawah umur 5. Dilihat dari tahun 1950 sampai sekarang. Dan yang menarik adalah menurut Sanders tuh kehilangan yang dialami orang tua akibat kematian anaknya tuh diasosiasikan dengan reaksi kesedihan yang kuat dan terburuk. Hal itu tuh karena pada kematian anak itu menentang urutan ekspektasi kehidupan. Dan akhirnya hal yang menarik ini kami ambil dan kami buat film yang berjudul 1999 Chong ini. Film ini berlatar di Jakarta tahun 1999 yang menceritakan sepasang suami istri yang baru saja kehilangan anak perempuannya tepat sebelum pergantian tahun. Nah, pada produksi ini saya berperan sebagai penata artistik film. Dan peran saya adalah mengatur departemen artistik. Dan salah satu tanggung jawab saya adalah bertanggung jawab pada segi kreatif film, yaitu membuat tata ruang, rias, rambut, dan busana dari film. Hal yang butuh diperhatikan dari tata artistik film adalah mise-en-scène, yang menurut Gibbs adalah konten-konten dalam frame dan cara konten tersebut ditata. Konten itu ada beberapa seperti pencahayaan, kostum, warna, lokasi dan dekorasi, dan lain-lain. Namun pada pembahasan ini,
Saya akan berfokus pada 3 elemen, yaitu kostum, lokasi dan dekorasi, dan juga properti. Nah, pembuatan konsep desain tata artistik untuk film itu dimulai dari proses praproduksi film. Pertama dengan melakukan pembedahan skrip dan juga reki pertama. Ini mungkin beberapa foto dari hasil rekinya. Dan dari hasil tersebut dibutuhkan riset referensi visual untuk tata artistik film. Nah, proses pencarian referensi ini dicari melalui foto, video, dan juga film yang menggambarkan Jakarta pada tahun 1999 atau yang mirip dengan latar tersebut. Dan referensi ini tuh dibuat untuk menjadi kerangka visual dan juga panduan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tata artistik film. Referensi ini dibagi 2, referensi untuk tata lokasi dan untuk tata busana, rias, dan rambut. Referensi pertama ini diambil dari film Petualangan Sherina dan sinetron Tersanjung. Referensi ini diambil untuk menggambarkan rumah keluarga kaya pada tahun 90-an. Namun ditambah dari referensi rumah di Petualangan Sherina untuk menggambarkan tata ruang interior rumah keluarga muda. Selain itu diambil juga referensi interior dapur pada gambar nomor 3 dari Tersanjung. Mungkin yang unik dari film 1999 Song ini, ada satu lokasi interior yaitu ruang gelap. Ruang gelap ini tuh ruangan yang dipakai untuk mencetak foto dari film roll. Dan referensi yang diambilnya dari film seri The Crown pada musim kedua episode 4. Dapat dilihat karakteristik dari ruang gelap ini adalah penggunaan lampu merah yang bertujuan agar fotografer dapat mengontrol cahaya foto sehingga foto tidak terekspos cahaya berlebih. Selain itu terlihat juga pada gambar nomor 2 ada foto yang dijepit tali digunakan untuk meringkan foto yang dicetak. Lalu pada nomor 4 ada baskom yang digunakan untuk menaruh cairan kimia yang digunakan untuk mencetak foto. Dan kalau dilihat pada gambar 2 saat tidak menggunakan lampu merah, tembok pada ruangan tuh dicat hitam atau gelap untuk mengurangi refleksi cahaya. Selain itu saya juga mengambil referensi dari kamar Sherina dari Petualangan Sherina yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik kamar anak-anak. Dapat dilihat dekorasi dan set dressing pada scene ini terdapat boneka, mainan anak-anak, gambar anak-anak, dan elemen-elemen itu saya ambil untuk membangun set karakteristik set kamar anak-anak. Yang bisa diambil dari elemen-elemen itu mainannya dan dekorasinya, namun dapat divariasikan untuk menggambarkan latar belakang dan karakteristik anak kecil yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam produksi. Selain itu masuk ke referensi untuk tata busana, rias, dan rambut. Saya ambil dari film dan juga dari video foto arsip yang saya punya dan dari internet. Referensi ini digunakan untuk membuat tata artistik karakter Dion dan Ellen untuk membangun cerita dan menggambarkan tokoh melalui busana, rias, dan rambut. Nah, hasil analisis dari referensi yang saya temukan, tata busana mirip dengan zaman sekarang, namun perbedaannya ada di siluet yang dihasilkan, di mana pada pakaian tahun 90-an ini memiliki siluet yang lebih lebar, fit pakaian yang tidak ketat, dan warna-warna yang digunakan lebih sederhana seperti putih, abu-abu, coklat, dan kuning. Pada gambar ini saya gunakan untuk referensi karakter Dion. Dan ini untuk karakter Ellen, di mana karakter berpakaian rapi, rambutnya lurus panjang. Yang saya bisa ambil mungkin dari make-up-nya terlihat sederhana, namun lebih berfokus pada bibir yang berwarna merah gelap. Nah, dari referensi ini, apa sih yang bisa saya dapat? Referensi ini tuh menjadi panduan untuk saya membuat sketsa konsep tata artistik sampai jadi tata artistik film ini. Dan referensi visual ini nggak cuma saya bisa ambil dari buku, tapi juga bisa dari foto dan video arsip, dari film pada tahun yang berlatar tahun 1999 dan yang mirip. Dan melalui tata artistik ini, saya dapat menggambarkan suasana keluarga pada tahun 1999 dan juga suasana kesedihan dan ketegangan dalam keluarga. Dan melalui penggunaan metode ini, saya belajar bahwa tata artistik itu juga butuh metode. Misalkan metode yang saya gunakan adalah Mise en scène, di mana metode itu membantu saya untuk memiliki arahan dan tujuan yang jelas. Sehingga menurut saya penting untuk menggunakan metode yang tepat dalam perancangan konsep tata artistik sebuah film. Terima kasih. Baik, terima kasih Samuel, sangat menarik.
Untuk teman-teman disimpan dulu pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti kita masih punya cukup waktu untuk ada tanya jawab meskipun tadi mulainya agak telat ya. Nggak apa-apa, sayang sekali nanti kalau misalnya nggak sempat tanya jawab, lebih sayang sekali. Oke, selanjutnya saya persilakan presenter ketiga, Denis Capredio, silahkan. Oke, baik Bu. Saya izin share screen ya. Ya. Oke, selamat siang para hadirin yang terhormat. Saya Denis Capredio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian konsep penata artistik dalam produksi film drama komedi berjudul Numbleban. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari film ini. Karena karya saya berbasis sinematografi, maka saya akan sedikit menjelaskan mengenai film. Film adalah suatu bentuk seni secara visual. Film juga merupakan suatu media untuk berkomunikasi dan memberikan pesan. Menurut Barsan dan Monahan, film menggambarkan suatu cerita atau dapat disebut dengan narasi. Film Numbleban ini merupakan film yang bergenre drama dan komedi. Di sini saya mengangkat dua topik yang menurut saya menarik. Yang pertama adalah identitas. Identitas berarti ciri-ciri, jati diri, atau suatu tanda yang terdapat pada diri seseorang dan berfungsi untuk membedakan. Indonesia sendiri memiliki diversitas yang tinggi, yang membentuk identitas masyarakat Indonesia menjadi multikultural. Menurut Rutherford, identitas adalah sesuatu yang selalu dalam proses, tidak sempurna, dan terbentuk dari dalam. Topik yang kedua adalah kelajangan. Masyarakat memiliki tolak ukur bahwa perkawinan merupakan standar kesuksesan, sehingga bukanlah suatu pilihan. Menurut Septiana, dari penelitiannya mengenai bujangan yang pergi ke acara keluarga, pengalaman stigma negatif membuat individu merasakan ketidaknyamanan dan pelaku tidak menyadari hal tersebut. Dan di film Numbleban ini mengemas cerita tentang dua bujangan tua yang berbeda etnis yang dipertemukan dalam perjalanan mencari jati diri demi menghadapi tekanan sosial. Dalam produksi film ini, saya berperan sebagai penata artistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penata artistik dalam produksi film. Penata artistik adalah seniman yang bertanggung jawab atas desain, konsep, dan tampak dari suatu film. Menurut Barsan dan Monahan, penata artistik bersifat konseptual dan membuat estetik dari tampilan fisik film. Dalam proses memproduksi sebuah film, biasanya penata artistik menggunakan metode mise-en-scene. Mise-en-scene adalah frasa dari Prancis yang berarti menata suatu adegan dalam film atau dapat disebut dengan staging. Menurut Barsan dan Monahan, mise-en-scene mencakup keseluruhan estetik, penampilan fisik, dan rasa dari sebuah film. Dalam proses pre-produksi film ini, saya sebagai penata artistik menggunakan metode mise-en-scene dan deskripsi proses untuk menjadi panduan dan referensi visual proses saya. Di sini ada elemen dari mise-en-scene, yaitu komposisi, desain produk, pencahayaan, kostum, tata rias, dekorasi, lokasi, dan properti. Dari beberapa elemen tadi, saya memilih 3 untuk dijadikan rancangan proses, yaitu yang pertama adalah properti atau dekorasi, yaitu merupakan suatu elemen yang membuat sebuah film terlihat lebih realistis dan cantik secara detail. Penyusunan dan peletakan properti juga dapat menjelaskan suatu tujuan dan kepribadian suatu karakter. Yang kedua adalah lokasi atau latar, berfungsi sebagai ruang untuk menciptakan lingkungan narasi suatu film. Dari pandangan fisik, penciptaan latar yang baik dapat menimbulkan unsur sosial, psikologi, ekonomis, dan budaya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kostum atau tata rias, yaitu berfungsi untuk membangun dan menampakkan karakter dalam film. Kostum berfungsi untuk menyampaikan kepada audiens kepentingan, tujuan, dan karakter pada tokoh. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dan referensi visual dari proses produksi film Numbleban. Berikut adalah referensi visual yang saya gunakan untuk produksi film Numbleban. Saya mengambil referensi berikut dari film Balik Jakarta, karya Jason Iskandar pada tahun 2016. Saya menggunakan referensi ini karena film Balik Jakarta dan Numbleban memiliki latar belakang, karakter, dan latar tempat yang sama. Kedua film ini memiliki karakter yang berperan sebagai supir. Kostum yang digunakan karakter adalah pakaian sehari-hari, seperti kaos, celana santai, dan sandal jepit. Latar tempat juga sesuai seperti warung atau pondok di mana tempat supir-supir berkumpul untuk bermain catur dan bersosialisasi. Dari referensi yang telah didapat tadi dari film tadi itu, saya mencari dan menemukan tempat yang sama, seperti lingkungan budaya, tempat berkumpul realistis para supir,
dan yang terutama adalah tempat tambal bannya. Hanya saja perbedaan dari referensi sebelumnya adalah film ini memiliki beberapa scene di mana karakter menelusuri pedesaan dan keindahan alam yang dapat dilihat di gambar paling atas. Nah, di sini juga ada referensi dari kostum dan tata rias, yang 2 gambar di kiri merupakan cuplikan dari film Balik Jakarta, dan yang 2 gambar di kanan merupakan referensi hasil dokumentasi pribadi yang akan saya gunakan dalam pembuatan film. Dapat dilihat untuk cara berpakaian karakter banyak sekali kemiripan, hanya saja dari proses analisis referensi ini, peneliti harus menyesuaikan dengan latar waktu film Nambelban, yaitu tahun 2000-an. Perbedaan cara berpakaian pada tahun 2000 di Indonesia dan sekarang tidak jauh berbeda. Terlebih karakter dalam film Nambelban hidupnya di desa terpencil dan tidak mengikuti perkembangan zaman fashion. Hasil dari analisis referensi tadi menjadi tolak ukur peneliti dan dibuatlah tabel latar, properti, atau dekorasi. Untuk memberi informasi visual mengenai film yang berlatar tahun 2000, peneliti menggunakan poster iklan dan papan spanduk pemilihan kepala daerah tahun 2000. Detail dan properti dan dekorasi cukup diperhatikan juga karena perkembangan zaman terhadap barang berubah cukup cepat. Seperti gelas, helm, dan motor harus terlihat lebih klasik. Di sini juga ada tabel hasil analisis dari referensi sebelumnya. Untuk perkembangan analisis kostum dan tata rias, karakter sepenuhnya dapat disamakan dengan referensi visual, karena secara bentuk, warna, dan karakter sangat cocok dengan film Nambelban. Untuk tata rias dan rambut disesuaikan juga dengan karakter apa adanya sehingga terkesan lebih realistis. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Referensi visual yang didapat bertujuan sebagai panduan yang diharapkan dapat mempermudah penata artistik dalam membuat visual dari film. Referensi juga disesuaikan dengan mise en scene yang ingin ditampilkan secara estetik dan sesuai dengan suasana dan tujuan narasi film. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Denis. Selanjutnya kepada presenter terakhir, kemudian ini sama ya, subjeknya film fiksi Nambelban. Ya, baik, silahkan Jordi Yapri Amrullah. Iya benar Bu, bentar ya aku coba share screen dulu. Halo, udah kelihatan belum? Sudah, silakan. Oke, sebelumnya selamat siang dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jordi Yapri Amrullah dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan angkatan 2017, Desain Komunikasi Visual, penjurusan sinematografi. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan paper koma saya yang berjudul Peran Director Fotografi dalam film fiksi Nambelban. Yang pertama, aku bakal membahas tentang film. Film adalah karya seni yang dalam era modernisasi ini digunakan untuk menyampaikan suatu pesan melalui gambar serta suara. Dalam menyampaikan pesan, film pendek merupakan salah satu media yang seringkali digunakan, karena konsep atau tema serta idenya dipadatkan dalam durasi kurang dari 60 menit, sehingga setiap shot menyampaikan pesan yang cukup besar untuk penonton. Seiring perkembangan zaman di dunia perfilman Indonesia, mulai banyak memproduksi film-film dengan corak-corak yang berbeda-beda. Corak yang berbeda-beda ini kemudian diklasifikasikan dalam istilah genre. Klasifikasi genre film di Indonesia itu terdapat 20 genre. Beberapa di antaranya yang seringkali kita jumpai itu adalah genre drama dan juga genre komedi.
Genre drama sendiri seringkali digunakan untuk mengangkat isu-isu sosial yang diangkat dari kehidupan nyata. Sedangkan genre komedi bersifat ringan dan tidak mengurui penonton, namun tetap mengajak penonton berpikir secara kritis dalam melihat aspek atau isu kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam. Untuk tema film fiksi Numbleband ini, saya sebagai Director of Photography mengangkat lajang sebagai tema dalam film Numbleband. Lajang diangkat sebagai tema dalam film Numbleband karena perkawinan merupakan salah satu budaya yang menjadi bagian dari siklus kehidupan manusia dan memiliki peranan penting dalam tujuan hidup beberapa suku. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2000 sampai 2010, status lajang di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya. Film Numbleband ini dibuat dalam genre drama komedi yang akan membahas lebih dalam mengenai stigma negatif pada status lajang berdasarkan sudut pandang dua laki-laki yang berada pada suku Batak dan juga suku Jawa, yang dimana mereka ini masuk dalam kategori 5 suku dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Penulis sebagai Director of Photography berperan dalam menerjemahkan naskah yang dibuat oleh produser dalam bentuk audiovisual sehingga pesan dapat diterima oleh penonton. Sebenarnya pesan dalam film genre komedi Numbleband ini adalah untuk stigma negatif dari masyarakat mengenai kelajangan di Indonesia. Akan tetapi masih tetap melestarikan budaya masyarakat Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, DOP harus bekerja sama dengan sutradara maupun penata artistik dalam segi artistik untuk menciptakan dunia visual yang dapat ditinggali oleh karakter film. Kemudian aku masuk tentang sinematografi. Sinematografi terdiri dari dua suku kata, yaitu sinema dan grafi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kinema, yang berarti gerakan, dan grapo yang berarti menulis. Sinematografi dapat diartikan sebagai menulis dengan gambar yang bergerak. Orang yang bekerja di baliknya itu disebut sinematografer atau Director of Photography. Sinematografi merupakan proses mengubah ide, kata-kata, aksi, emosi, tone warna, dan metode komunikasi nonverbal lainnya menjadi bentuk visual. Dalam dunia sinematografi terdapat 3 aspek umum. 3 aspek umum itu adalah pengambilan gambar, pergerakan kamera, dan sudut pengambilan gambar. Untuk makalah saya ini, saya akan menjelaskan lebih pada pengambilan gambar atau type shot. Jarak pengambilan gambar itu apa sih? Jarak pengambilan gambar adalah sebuah rangkaian gambar-gambar yang disusun secara selaras dalam proses dalam pengambilan gambar, menggunakan berbagai macam teknik dan cara. Salah satunya adalah dengan jarak pengambilan gambar atau type shot. Pada umumnya, terdapat 7 jenis type shot atau jarak pengambilan gambar. Yang pertama adalah extreme long shot, medium shoot, medium close up, dan extreme close up. Untuk lebih detailnya, ini adalah salah satu contoh type shot extreme long shot. Shot ini digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah atau lingkungan sekitar dari jarak yang sangat jauh. Nah, biasanya shot ini dipakai dalam membangun suasana sebuah adegan. Contohnya biasa pada opening scene film, atau enggak pada pengen memperlihatkan suasana atau tempat yang ada di adegan itu. Nah, biasanya shot ini menggunakan lensa yang berukuran 8-16 mm. Yang kemudian long shot. Nah, long shot ini hampir mirip sama extreme long shot, tapi jarak pengambilannya ini agak lumayan dekat karena objek masih bisa terlihat. Nah, teknik ini memperlihatkan seluruh tubuh subjek dengan jelas dan terdapat jarak di atas kepala dan di bawah kaki. Shot ini berfokus pada subjek dan segala ekspresi dan kegiatan tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Shot ini bisa diambil menggunakan lensa 16-24 mm. Kemudian medium long shot, teknik pengambilan gambar yang dimana ruang pengambilannya sedikit lebih sempit dibanding dengan long shot. Pengambilan gambar ini diambil dari atas lutut hingga kepala, sehingga latar dari objek masih terlihat. Untuk pengambilan medium long shot ini bisa menggunakan lensa 24-35 mm. Medium shot. Pada medium shot, pengambilan gambarnya dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Shot ini menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci. Shot ini juga masih memberikan ruang keseluruhan pada subjek dalam bergerak, khususnya untuk menunjukkan reaksi dan emosi subjek.
Biasanya teknik ini digunakan pada saat adegan percakapan atau melakukan pergerakan. Nah, lensa yang bisa dipakai ini adalah lensa 50. Berikutnya medium close up. Medium close up ini diambil dari batas dada sampai kepala. Type shot ini digunakan untuk menunjukkan wajah subjek agar lebih terlihat jelas. Pada shot ini biasanya DOP memfokuskan untuk menangkap ekspresi dan gestur wajah dari subjek. Lensa yang digunakan dalam pengambilan gambar ini adalah 50 mm sampai dengan 70 mm. Dan berikutnya adalah close up. Shot ini bisa digunakan untuk memperlihat penekanan emosi dari subjek. Type shot ini biasa digunakan untuk mengambil bagian tubuh tertentu dari seseorang, seperti wajah atau kepala. Gambar yang dihasilkan dari teknik ini cukup padat, sehingga penonton dapat menangkap emosi yang ingin disampaikan oleh subjek. Lensa yang bisa dipakai untuk teknik ini adalah 70 sampai dengan 85 mm. Yang terakhir adalah extreme close up. Teknik pengambilan gambar ini berfokus untuk menangkap detail subjek dalam area tertentu seperti mata, hidung, mulut. Selain itu, dalam pengambilan gambar extreme close up, DOP dapat menyampaikan sebuah tekstur dan gambar yang ditangkap. Lensa yang dibutuhkan untuk mengambil gambar ini adalah lensa yang di atas 105 mm. Untuk metodologi dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian kualitatif dan konten analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten, yang dimana digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi dari jarak pengambilan gambar dalam pembuatan film serta penggunaan jenis lensa dan berbagai type shot. Pengambilan gambar dalam film fiksi Numbleband. Film Numbleband merupakan sebuah film pendek yang bergenre drama komedi. Penelitian ini bertugas untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara melalui audio visual. Seiring dengan pengembangan naskah dan alur cerita yang telah dibuat penulis, memulai meneliti dan mengembangkan jenis-jenis jarak pengambilan gambar. Ini adalah beberapa contoh type shot yang akan digunakan pada pengambilan gambar atau scene di film fiksi Numbleband nantinya. Yang pertama, saya mengambil type shot long shot. Shot ini bakalan digunakan pada awal scene film Numbleband agar untuk memperlihatkan tempat dan suasana dalam scene. Salah satu penggunaan type shot long shot ini adalah scene yang nantinya di mana Bagio, Tejo, dan Tumar itu sedang bermain kartu, di mana teknik pengambilan gambar ini berfokus pada subjek dan segala ekspresi dan kegiatan yang dilakukan oleh Bagio, Tejo, dan juga Tumar, tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Tidak hanya itu, teknik long shot ini nantinya akan banyak diperlihatkan pada scene Bagio mengendarai mobilnya menuju kampung halamannya. Teknik ini dipakai guna untuk memperlihatkan kepada penonton letak tempat dan suasana pada scene tersebut. Berikutnya type shot, medium shot. Medium shot pada penelitian ini akan banyak digunakan karena pada bagian percakapan Bagio dan Bonar nantinya pengambilan gambarnya ini akan dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Shot ini akan menunjukkan bagian dari subjek secara rinci, khususnya untuk menunjukkan reaksi dan emosi subjek. Teknik ini digunakan agar membangun intensitas pembicaraan Bagio dan Bonar, di mana Bagio dari suku Jawa yang berbicaranya pelan-pelan dan santun, sedangkan Bonar dari suku Batak yang nada bicaranya tinggi dan juga terlihat kasar. Teknik dalam film ini bertujuan agar penonton bisa merasakan perbedaan sifat dan aksen kedua karakter ini. Lensa yang digunakan pada shot ini nantinya adalah lensa 35 sampai 50 mm. Dan yang terakhir, ini adalah medium close up. Ini akan banyak diperlihatkan pada scene film Numbleband, terutama scene di mana Bagio dan Bonar saling berbincang naik motor. Shot ini bertujuan untuk memperlihat intensitas dari percakapan mereka, serta menangkap ekspresi dan gestur wajah dari Bagio dan Bonar. Lensa untuk teknik ini nantinya akan menggunakan lensa 50 sampai 55 mm. Simpulan dan rekomendasi. Peran DOP dalam film pendek genre drama komedi Numbleband ini adalah memberikan gambaran audiovisual yang dapat membantu penonton menerima pesan yang ingin disampaikan sutradara. Gambaran audiovisual disusun secara selaras dan menggunakan berbagai macam teknik dan cara, di mana salah satunya berupa jarak pengambilan gambar. Berbagai jenis type shot yang akan menonjol dalam film Numbleband ini adalah long shot, medium shot, dan medium close up. Pemilihan type shot dalam film ini membantu penulis sebagai DOP untuk membangun dunia artistik
visual yang dapat ditinggali karakter film guna membawa penonton dalam suasana sehingga dapat membangun emosi penonton. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih keempat presenter telah mempresentasikan masing-masing makalahnya. Kita masih ada waktu. Saya persilahkan bagi para peserta yang ingin bertanya atau sebagai pemakalah juga boleh nanya ke pemakalah yang lain ya. Mungkin dua penanya pertama, mohon sebutkan nama dan asal institusinya terlebih dahulu. Silakan. Nggak ada, saya deh. Pak Winoto, silakan Pak. Ini agak sepi ya. Berapa lama sih ini waktunya? Sorry. Ya kita punya waktu sekitar 15 menit, Pak. Sebentar ya. Sebentar. Jadi mungkin pertanyaan singkat aja, Pak. Oke, semua kan tugas akhir, penting rata-rata semuanya aja deh ya. Ini termasuk masih prateasi ya. Ya, saya sih kepengen banyak sih tadi cukup ini juga bikin kepengen tahu dan kepengen memberikan saran banyak gitu. Apa namanya? Untuk sebuah kualitas nanti hasil audiovisual yang baik gitu ya. Mungkin saya mulai dengan tadi yang pertama Nitya ya. Nitya sendiri gitu. Iya Pak, betul. Untuk jadi semua apa namanya apa ya, nggak ada yang bantu ya untuk artis untuk ini tapi Pak, ada. Oh tapi nggak seperti yang lainnya saya kalau di bawah nama UPH saya sendiri, tapi saya berhubung COVID ini kemarin saya promosi di Instagram apakah ada yang mau volunteer gitu, ternyata ada banyak. Jadi maksudnya online gitu, bukan teman-teman yang ikut TA juga yang dapat porsi nilai di TA gitu, enggak ya? Enggak, karena saya angkatan 2014 juga udah ada jarak. Selain itu ketika masuk kuliah udah pada punya ide, jadi saya sendiri aja. Untuk itu masih bisa saya kalau masih bisa saya pribadi bahkan saya merasakan akan lebih total sih ya Nitya ya. Nah cuman saya nggak tahu masalah waktu toh kamu bisa menyuversi supervisi orang-orang yang membantu kamu dengan baik gitu. Nah poinnya aja gini nih, saya nggak tahu tadi saya baca kamu nanti hasil akhir filmnya dengan montas atau kayak mengedit potongan-potongan sebetulnya ya. Betul? Betul Pak, tapi yang saya presentasikan di Koma ini kan baru sebagian karena slide waktu terbatas, halamannya sebenarnya treatmentnya nggak sekedar montas, treatmentnya itu lebih ke si struktur naratif dari saya menuturkan mulut itu apa, kemudian masuk ke penyakit sistemik, kemudian saran dari si editorial yang saya bawa dari film saya itu gitu. Tapi montas itu menjadi penting karena tidak semua orang bisa melihat apa yang saya lihat dari kecil gitu. Ternyata ada foto-foto yang sangat menarik gitu, bisa dijadiin karya visual, bahkan bisa dijadiin pameran. Tapi kalau karena beruntungnya ada di ranah akademis gitu, saya bawa ke TA gitu. Karena kalau dari keluarga saya yang kebanyakan dokter tuh mereka sudah paham betul kalau ini tuh nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini. Cuma kalau teman saya sendiri atau mungkin bahkan mungkin dosen atau mahasiswa lain, saya sendiri pun baru tahu kalau misalnya saya salah cabut gigi ini, saya bisa meninggal gitu. Kenapa? Karena dia ada kaitannya meridian sama si jantung gitu, dan itu cuma ada di ilmu kedokteran. Jadi si montase itu cuma perangkat visual aja, Pak. Jadi gini aja intinya, saya sebenarnya maunya nanti hasil karya kamu itu kamu ngalamin dan kemudian kamu bikin. Saya khawatir kamu emosional dengan film sendiri, kemudian ekspresinya totali yang kamu nanti ngerti sendiri, orang lain nggak ngerti. Kamu dan keluarga ngerti sendiri, tapi audiens nggak ngerti. Itu khawatir saya aja. Karena kamu tadi ada kalimat yang juga menuliskan, terakhir kalau nggak salah, yang ujung-ujungnya setelah orang ini, kamu mengharapkan kontemplasi panjang.
Nah, seperti apa kontemplasi itu yang kemudian tidak ada ujung pangkalnya atau kepada sebuah meaning yang signifikan yang kamu harapkan, tunggal misalnya. Nah, itu juga hati-hati loh. Iya, Pak. Baik. Karena saya takut ekspresi montase ini kan sebetulnya beda dengan kita hadirkan narasinya dengan film biasa ya, yang bergulir dengan durasi tertentu dan kita mengedit dan kemudian cenderung linear. Montase bisa jadi nggak linear, lompat-lompat. Nah, orang tanggung nggak misalnya. Nah, kalau dari referensi yang saya cantumkan, Sergei Eisenstein itu saya mau kasih disclaimer sedikit. Itu kan memang sejarahnya montase itu kadang dia tidak berkaitan dengan konteks dan tema. Tapi kalau kita lihat di periklanan, di film, sebenarnya teknik editing itu disebut dengan montase, Pak. Jadi betul. Bukan montase itu macam-macam. Saya juga kayak dulu ada film yang lompat-lompat itu kan sifatnya montase kan. Dia nempel sana. Tapi sampai terakhir sebuah film itu saya ngerti. Mungkin Memento gitu kali ya. Kan lompat-lompat juga yang kadang waktunya ditabrak gitu. 21 grams gitu misalnya nih. Yang Christopher Nolan gitu dia bikin film yang lompat-lompat tapi saya sampai akhir saya paham banget gitu. Jadi di situ dia meniadakan keteraturan waktu. Tapi kita akan secara kita belajar closure ya di Gestalt. Kita menyatukan sendiri ceritanya. Nah, ini cuman saya sarankan Nitya hati-hati. Jangan sampai nanti penyidang kemudian kamu bikin apa nggak ngerti nih. Iya. Jadi jangan sampai ya ini DKV, bukan seni rupa murni gitu. Kalau seni rupa murni, saya total mungkin akan mempersepsi subjektivitasnya Nitya nih kepada karyanya. Tapi kalau DKV porsinya pasti komunikatifnya. Nah, itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Winoto. Menarik sebenarnya yang digarisbawahi oleh Pak Winoto itu menarik, yaitu subjektivitas dalam memilih gambar-gambar untuk montase itu. Sebenarnya kalau dari catatan saya, memang saya juga tabungan pertanyaan saya menyinggung hal itu juga gitu. Apakah karena ini tadi Nitya sebagai peneliti ya, di sini Nitya sebagai peneliti dan akademisi dari DKV mengambil sumber-sumber gambar untuk montase itu kan dari arsip keluarga ya, meskipun sumber narasumbernya adalah tervalidasi ke sekolarannya lah gitu ya, jadi hasil penelitian dan lain-lain. Tapi mungkin pertanyaannya mirip dengan soal subjektivitas tadi, apakah memang gambar-gambar tersebut akan dapat mewakili atau cukup menggambarkan kondisi dan gambaran untuk masa sekarang ya. Jadi mungkin itu hal yang perlu diperhatikan karena seminar ini kan sifatnya untuk menjadi masukan ya. Kalau Anda sebagai mahasiswa tugas akhir, diharapkan dari hasil seminar ini akan menjadi banyak masukan, dapat masukan-masukan untuk pengayaan tugas akhir Anda semua gitu ya. Itu. Mungkin saya bertanya dulu apakah ada pertanyaan yang lain. Mungkin dari teman-teman mahasiswa juga perlu menanyakan nih ke yang lain nih sebenarnya masukannya ya. Saya mau tanya ke Pak Winoto sama Ibu Elda Franzia sih sebenarnya. Silakan. Ya. Saya mau tanya balik karena saya sendiri bingung gitu. Kalau ngikutin seminar tadi pagi kan ada bahasan soal kurikulum akademis, DKV apa segala macam, dan memang di Indonesia itu sejarahnya blurry gitu. DKV kadang seperti seni rupa kadang begini juga, nggak, manifestonya belum diurutin gitulah kalau di sini. Yang mau saya tanyakan tuh apa ya? Saya tanda kutip saya adalah milenial juga gitu. Saya menyaksikan budaya populer teman-teman saya. Misalnya tanda kutip clubbing atau konsumsi medianya sukanya film di Netflix seperti apa, yang pop tuh konsumsinya di YouTube tuh apa gitu. Makanya setelah studi lapangan, maksudnya dari pengalaman personal saya ngeliat teman saya tuh ternyata sekarang kalau ngomongin sesuatu yang serius, apapun itu, mau itu isu keluarga, mental illness, kesehatan atau apa, sangat masuk dengan sesuatu yang sangat cepat, instan, tapi kayak dirangkum dengan cepat gitu. Makanya saya memilih si montase ini. Tapi yang mau saya tanya ke Bapak sama Ibu,
bagaimana cara saya ngukur supaya saya nggak terlalu subjektif gitu. Apa yang harus saya lakukan for the next step after di seminar gitu di lapangan. Apakah saya bikin form survey atau saya bikin mock up terus saya tanya satu-satu ke audience atau gimana? Winato mau menjawab dulu. Udah mau siapa? Nggak apa-apa, silakan. Iya, kalau kita berbicara tentang tugas akhir, tentang penelitian, selalu ada metode. Ya, metodenya itu yang harus bisa dijabarkan dari mana asalnya. Gitu. Misalnya, Anda memilih gambar-gambar tertentu. Nah, dia itu juga harus dijelaskan alasan kenapa memilih gambar itu, dikaitkan dengan tujuannya. Kalau kita DKV pasti yang akan nomor satu adalah target kan. Target akan memahami maksud dari apa yang kita buat atau enggak. Kalau tidak sampai berarti tidak berhasil. Tapi kalau sampai karena sesuai dengan usia, sesuai dengan habit sekarang, sesuai dengan bagaimana target saat ini menerima informasi, bentuk informasi seperti apa yang masuk ke target yang Nitya tuju, berarti itu bisa gitu. Jadi yang perlu diperkuat adalah alasan, metode kenapa menggunakan itu gitu ya, kenapa memilih teknik itu gitu, dengan argumen-argumen yang memang terbukti gitu, tervalidasi. Oh, karena memang hasil penelitian ini mengatakan bahwa anak usia segini maunya yang cepat gitu, karena mereka bosenan misalnya kayak gitu ya. Nah, hasil-hasil seperti itulah, itu sampai dengan pembuatan. Kalau memang setelah misalnya masih ada kesempatan untuk ngetes gitu ya, misalnya jalan cerita saya begini, apakah target memahami atau enggak, itu akan bagus sekali. Tapi kan kalau kita berbicara tentang tugas akhir, biasanya sangat jarang ada kesempatan lebih untuk ngetes. Biasanya kita udah harus selesai gitu ya. Nah, untuk dengan kaitan itu, maka kekuatan metode, kekuatan argumen peneliti atau mahasiswa tugas akhir dalam menentukan cara yang dia pilih, itu akan menjadi intinya gitu, inti dalam perancangan kamu. Itu dari saya. Silakan Pak kalau mau memberi masukan pada Nitya. Ini ya kalau kita bicara subjektif, otomatis saya juga maksudnya bisa tendensi ke arah situ, karena saya kenal sosok Nitya gitu. Dia beberapa kali di kelas saya bahkan tidak lulus. Lulusnya bukan di kelas saya, akhirnya di kelas lain, studi utama 1 gitu. Karena apa? Satu sisi saya kalau ketemu dia di luar, saya ngagumi kecerdasan intelektual atau kecerdasan sosialnya ya. Kepekaan sosialnya itu luar biasa. Ketika bertutur kata, saya senang sekali ketika dengar dia berbicara gitu. Tapi kita DKV itu kan nggak bisa mengekspresikan keliaran-keliaran visual yang kemudian hanya dia ngerti sendiri. Terus ekspresi termasuk dia mungkin melaku diri sehari-hari ya. Saya mau telat, saya mau ini kan nggak bisa. Kita ada disiplinnya gitu ya. Nah itu yang sebetulnya membuat dia, saya nggak kasih ampun gitu. Kamu harus berubah dong. Berapa kali dia mau masuk lagi, Pak saya mau kelas Pak Win lagi. Ya terulang lagi seperti itu. Karena saya mempersamakan semua kelas kan sama gitu. Nah itu mungkin akhirnya saya timbul ada persepsi subjektif ke arah subjektifnya Nitya. Itu yang ya bersyukur ya saya ya, dia sampai di tugas akhir ini, ya saya minta coba deh. Nah terkait dengan yang tadi lontarkan, saya cuman mungkin bisa memberikan saran secara pragmatis kali ya. Kalau metode apa segala macam, saya ngalamin kita kurang metode apa di DKV UPH coba. Segala macam teori. Kadang dia ngerti banget gitu. Jadi banyak hal yang tapi dia nggak bisa mengontrol, mengendalikan subjektivitas ekspresionisnya dia. Termasuk saya masih sering melihat eksisnya dia di sosial media gitu. Tapi saya tahu banyak hal tersembunyi yang ada di situ pesannya. Tapi nggak semua orang ngerti gitu. Nah yang tersembunyi itu jangan di tugas akhir kamu sembunyikan. Keluarkanlah. Artinya apa? Secara pragmatis, kamu harus
apa ya, ditemenin, yang mengerem. Saya ini orang DKV, gimana caranya? Nggak ada cara lain. Yang mengerem, oh ini orang nggak ngerti nih. Coba. Solusi itu selalu ada kok. Tapi sebetulnya saya bilang, kalau nilai artistik itu sudah telak milik kamu nih, gitu loh. Udah nggak dipungkiri lagi, pasti keren gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, tapi jangan lupa, pasti asik, keren, ekspresi, apalagi kalau yang melakonkan juga ada kamu gitu ya. Saya tidak akan meragukan lagi, itu pasti bagus gitu. Nah, tapi jangan lupa yang lihat ini orang lain, terus tim penilai ini pun apa, dosen-dosen tuh pasti ranahnya ranah DKV gitu. Ranah komunikatif, informatif, orang jelas, single meaning bahkan. Nggak boleh yang silakan persepsinya boleh kemana-mana. Itu kita lihat lukisan murni itu, karya murni, seni rupa murni gitu. Habis itu kontemplasi, ada yang sedih, ada yang gembira. Di DKV bisa nggak? Saya rasa nggak bisa loh. Ya. Kalau misalnya DKV upaya pun nggak bisa tuh. Pasti harus signifikansinya kepada satu objektif makna. Apa nih artinya? Oke, tim dosen mengerti, sudah. Nah itu juga kembali kepada tim dosensi ya. Sejauh mana ya ujung-ujungnya kita kan belajar tanda ya. Tanda itu kan kadang yang misalnya kalau ikonik, indeksikal, oke, paham ya. Ketika simbolik itu ada apa ya? Di situ ada nuansa, ada wilayah arbitrary gitu. Nah, arbitrary ini akan terjadi mungkin kesepakatan kamu sama dosen. Nah, saya waktu sidang mau nyorek cukup signifikansinya. Kalau kita ya nyampe lah 60%. Mungkin ya kesimpulan itu oke. Lulus kamu nih gitu. Mungkin itu ujung-ujungnya. Tapi kalau saya harapkan kamu kan nanti pasti akan berkarya juga. Ya bisa sih jadi seniman murni yang kemudian berkarya, berpameran, yang orang-orang mau beli tidak mau beli terserah. Yang penting saya totalitas karya saya ini loh gitu. Orang mau mengerti, orang mau kontemplasinya kemana-mana silakan gitu. Tapi kalau ya, baik Pak Winoto, terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya akan membahas tentang yang lain sebentar gitu ya. Tadi ada dua topik yang menggunakan metode Miss Ensin ya. Tadi dengan Samuel dan Dennis. Mungkin saya minta pendapat ya. Minta pendapat dari dua-duanya gitu. Mungkin juga ini sedikit masukan. Kalau tadi kan Anda berdua mengatakan bahwa untuk memenuhi elemen-elemen Miss Ensin itu mencari dari sumber-sumber referensi film yang sudah ada ya. Pertanyaan saya, apakah tidak tadi ada juga yang ngambil dari foto orang tuanya gitu ya. Kenapa tidak menggunakan gambar-gambar yang ada di media cetak masa itu mungkin? Kenapa saya menanyakan itu? Karena misalnya gitu, kalau mengambil dari film yang dibuat tahun segitu, tadi contoh Sherina. Film itu kan sudah diproduksi sedemikian rupa gambarnya, settingnya untuk ceritanya gitu. Jadi film itu kalau menurut saya tidak bisa menggambarkan gaya, style, interior yang sebenarnya tentang masa itu gitu. Gimana? Mungkin Samuel atau Dennis mau menjawab, silakan. Mungkin saya mau menjawab, Bu. Ya, silakan Samuel. Mungkin kalau dari saya, secara pribadi, saat saya research, pertama memang saya mulai dari sumber internet, karena itu yang paling mudah kan, Bu, untuk sekarang. Karena saya mau keluar juga susah untuk cari. Namun ya mungkin yang saya belum pikirkan ya mungkin dari film itu ya udah di setting sedemikian rupa, jadi mungkin settingnya film itu cocok untuk film itu, tapi belum tentu cocok sama film saya gitu. Nah tapi makanya itu saya masukin juga dari foto-foto pribadi keluarga saya, dari video arsip. Kalau tadi ada di gambar tuh saya ada ambil dari video dokumenter juga, yang seharusnya dokumenter kan memperlihatkan realita yang asli kan, Bu. Jadi maka itu nggak cuma dari film doang yang saya ambil, tapi juga saya gabungkan
dari yang lain gitu. Iya. Mungkin kalau ini untuk TA mungkin itu yang perlu sedikit diperhatikan. Saya sih menggarisbawahinya kalau Sherina ya gitu. Karena Sherina itu sebenarnya setting dia kalau menurut saya tidak menggambarkan masa itu. Karena dia berusaha mengambil sisi klasik dari masa itu gitu. Jadi kurang tepat kalau digunakan untuk penggambaran konteks interior dan lain-lain untuk masa itu. Kalau sinetron bedanya dia exaggerate gitu ya. Dia melebih-lebihkan gitu. Dia benar yang ada pada masa itu, tapi dia cenderung melebihkan. Jadi nggak real gitu kan, karena sinetron tidak pernah ditampilkan real untuk mencapai penonton kan. Gitu. Ya. Mungkin yang saya kepikiran solusinya untuk sekarang dari kedua itu saya sebagai referensi ambil elemen-elemennya saja, tapi saya juga akan gali lebih dalam lagi referensi yang mungkin lebih realnya gitu. Ya, oke. Baik, ini saya diingatkan Elizabeth, waktunya tinggal 1 menit. 1 menit sih dihitung habis ya. Sekarang udah 14.20. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi dokumentasi. Mohon maaf Pak Win, karena kita harus juga pindah. Sebenarnya buat Samuel sama Jordi sih. Oh iya, iya Pak. Iya, mungkin nanti mohon maaf karena takutnya tidak sempat untuk pindah-pindah dan lain-lain. Elizabeth, silakan. Oh, ada Bu Lala. Halo Bu Lala, ternyata ada di sini. Mas Edo juga. Okay. Halo, siang, La. Halo Elda, Pak Win. Keliling ya? Mas Edo ya, ada Mas Edo. Ada Edo juga. Edo, Pak Win, salam kenal. Yo. Oke, saya hitung ya untuk di foto. Boleh on cam semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Ada Pak Win di sini sehingga diskusi menjadi sangat menarik. Seru ya Pak. Kita bisa memberi masukan kepada para peserta, termasuk Nitya yang akhirnya dibacain sama Pak Win. Makasih juga waktunya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bada. Ini kita balik ke ruang itunya gimana Elizabeth? Live room, break room aja ya? Break room. Oh iya, sebelumnya adik ini jangan langsung live meeting ya. Jadi waktu live breakout room itu langsung ganti format namanya ke panel yang sesi 2. Misalnya di panel sesi 2 tuh mau kemana gitu, langsung ganti aja namanya gitu. Jadi jangan live meeting lagi. Kalau langsung tulis panel berapa aja bisa, Liz? Bisa, tergantung kita mau kemana gitu. Misalnya mau panel 5, langsung tulis 05 _ nama gitu. Jangan pokoknya kliknya di mana sih keluar? Jangan live gitu ya. Oke. Kanan bawah, Mas, kanan bawah. Waktu istirahat juga jangan live meeting lagi gitu. Kanan bawah? Kanan bawah itu ada live. Kan live room. Ada live room, yang live breakout room. Oh, live room itu ya? Ya, live breakout room ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dimasukkan ke panel 10. Bapak ya, coba bentar. 3 belum mulai 3. Iya belum. Pak Chandra, ini di aku nggak ada nama Bapak, jadi kalau Bapak mau ikut coba rejoin Zoom-nya. Nanti aku pindahin Bapak ke panel. Keluar lagi. Keluar lagi. Saya keluar dulu ya. Nggak ada Gina. Kenapa, Bu? Nama saya bingung saya gimana cara masuknya tadi. 05. Tadi kok saya bisa tuh dimasukin ke